Bukan hanya manusia saja yang membutuhkan pertemanan. Masih ada banyak ikatan simbiosis mutualisme lain di dunia ini. Alam semesta dihuni oleh jutaan spesies. Namun, spesies-spesies ini tak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan kehadiran makhluk hidup lain untuk bisa bertahan hidup. Jika interaksi saling menguntungkan, kondisi itu disebut sebagai simbiosis mutualisme. Apa saja contoh simbiosis mutualisme yang terjadi di sekitar kita? Yuk sahabat MA Lovers, kita ajak keluarga kita untuk mengenal lebih jauh seputar simbiosis mutualisme di alam semesta ini. Pertemanan yang sempurna antara udang pistol dan ikan gobi. Ikan gobi menggunakan liang udang untuk melindungi diri dari pemangsa, ia juga bertindak sebagai mata-mata bagi udang pistol. Pada siang hari, ikan gobi melayang-layang di atas liang, memberi makan dan berinteraksi dengan ikan gobi lainnya. Sementara itu, udang pistol menggunakan antenanya untuk terus berhubungan dengan ekor ikan gobi saat mencari makanan sambil menjaga lubang liang. Jika ikan pemangsa mendekat, gobi mengibaskan ekornya beberapa kali, mengingatkan udang untuk mundur ke liang. Jika pemangsa datang dalam jarak serang, gobi akan melesat lebih dulu ke dalam liang dan udang pistol akan menembakkan gelembung panas dari capitnya untuk melumpuhkan predator tersebut. Pada malam hari, keduanya istirahat bersama di liang. Pertemanan lain menunjukkan bahwa laba-laba mendapatkan keuntungan dari kehadiran katak kecil untuk mie. Makan semut dan mikroba lain. Di mana semut adalah salah satu pemangsa utama telur laba-laba. Dengan memakan semut, katak dapat membantu melindungi telur laba-laba dan sebaliknya katak aman dari ancaman predator seperti ular. Menarik bukan? Mengapa ikan ini mengikuti hiu? Lautan terbuka tidak menawarkan banyak tempat untuk bersembunyi dari pemangsa, jadi beberapa ikan telah beradaptasi untuk memanfaatkan apa yang tersedia bagi mereka. Dengan menempel di dekat hiu, ikan yang lebih kecil lebih aman dari pemangsa yang mungkin akan memburu mereka. Meskipun hiu mungkin tidak dengan sengaja memberikan layanan perlindungannya, ia tampaknya tidak terganggu oleh ikan yang lebih kecil dan tidak tertarik membuang energi untuk menangkap camilan sekecil itu. Berkeliaran di sekitar hiu juga dapat memberi pengikutnya makanan yang enak. Hiu adalah pemakan yang berantakan, dan potongan makanan kecil biasanya terlewatkan, yang bisa diambil oleh penumpang. Ikan kecil juga dapat mengambil kulit mati dan parasit dari inangnya, yang memberi mereka makan dan menguntungkan hiu. Terakhir, mengikuti hiu dapat menghemat energi ikan kecil. Dengan berenang di samping hiu yang relatif besar, ikan yang lebih kecil bisa berenang dengan mudah dibanding berenang sendirian. Mengapa burung bango itu menunggangi hewan ternak? Hewan ternak seperti sapi membiarkan burung bango duduk dan mencari makan di punggung mereka. Burung bango atau masyarakat Jawa menyebutnya kuntul bertengger di belakang hewan pemakan rumput yang berbeda dan mengambil cacing dari dalam rambut di kulit mereka untuk dimakan. Cacing ini menghisap darah ternak dan disebut parasit. Beginilah simbiosis kuntul dan hewan ternak, mereka membantu memakan parasit di tubuh hewan ternak. Lalu bagaimana ternak membantu kuntul? Saat ternak merumput di ladang, ia menyapu rumput dan debu dan juga pijakan kaki ternak di sawah menjadi tempat bersembunyi ikan. Sehingga ketika serangga seperti belalang dan ikan yang bersembunyi di sana keluar, saat itulah mereka tertangkap dan dimakan oleh bango yang menunggu di dekat kaki sapi. Bango harus berhati-hati agar tidak terinjak oleh sapi yang berjalan sembarangan. Begitulah cara keduanya saling membantu. Ada satu lagi cara khusus yang dilakukan burung bangau untuk membantu ternak. Kuntul jauh lebih sensitif daripada ternak. Mereka menyadari bahaya yang mendekat lebih cepat daripada ternak dan terbang menjauh dari mereka. Ternak khawatir dengan loncatan mereka yang sangat tiba-tiba sehingga mereka juga menjadi sangat waspada dan ikut melompat.
Buaya dan burung plover. Menurut Anda apa yang dilakukan burung pemberani ini di mulut buaya? Mengapa buaya tidak melakukan apapun padanya? Burung mungil ini disebut burung plover Mesir. Dia masuk ke mulut buaya dan mengambil sisa makanan yang tersangkut di giginya. Apa yang dia lakukan di mulut buaya? Dia membersihkan gigi buaya dan menjaga mulutnya tetap segar dan bebas dari infeksi. Jadi, burung ini mendapatkan makanannya dan sekaligus membersihkan mulut buaya. Dengan cara ini, keduanya dapat saling membantu. Dari ikan hiu dan remora hingga paus dan teritip. Kita tahu bahwa hewan laut dapat membentuk aliansi atau hubungan simbiosis yang cukup mengejutkan. Salah satu dari hubungan itu adalah anemon laut dan ikan badut. Faktanya, kemitraan ini sangat ikonik, muncul dalam film animasi yang sangat populer tentang ikan badut. Pernah mendengarnya? Pertemanan anemon dan ikan badut dikenal dengan mutualisme karena memberikan keuntungan bagi kedua hewan tersebut. Ikan badut menerima tempat yang aman untuk hidup dan bahkan mangsa untuk dimakan, dan sebagai imbalannya ikan badut menyediakan makanan untuk anemon. Limbah ikan badut yang kaya amonia menyuburkan anemon dan membantu mereka bernapas, tumbuh, dan bereproduksi. Ikan badut akan membantu membersihkannya dari parasit berbahaya, dan mengusir ikan seperti ikan kepe-kepe yang memakan anemon. Burung oxpecker bersimbiosis dengan lembu, antelop, zebra, kuda Nil, badak, jerapah, dan banyak hewan berkuku di Afrika. Oxpecker adalah burung yang memakan kutu yang hidup di tubuh hewan. Terkadang mereka disebut tickbirds. Kutu hidup di dekat telinga, leher, kelopak mata, dahi, dan perut hewan. Oxpecker juga memakan kotoran telinga dan ketombe hewan. Impala, antelop kecil, adalah hewan berkuku terkecil yang bersimbiosis dengan burung oxpecker. Oxpecker sapi secara selektif memperhatikan antelop meskipun ada hewan lain. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa antelop hidup di hutan. Dan habitat ini memiliki kepadatan kutu yang tinggi. Ada dua spesies burung oxpeckers, dan keduanya merupakan passerines. Oxpecker paruh kuning dengan nama latinnya Buphagus africanus berasal dari Afrika Sub-Sahara. Dan oxpecker paruh merah dengan nama latin Buphagus erythrorhynchus berasal dari Afrika Timur.